Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wanita Islam yang dirahmati Allah, as-sabi'u min asmaul husna al-mu'min. As-sabi'u min asmaul husna al-mu'min. Yang ketujuh dari asmaul husna yaitu al-mu'min. Al-mu'min secara umum artinya adalah maha pemberi keamanan. Ini al-mu'min yang ada di dalam asmaul husna. Ada lagi al-mu'min yang berarti orang yang beriman. Al-mu'min itu disebutkan di dalam Al-Quran hanya sekali saja, yaitu di surat Al-Asr. Di surat-surat yang lain tidak ditemukan. Hanya satu yang bisa memberi rasa aman dan keamanan kepada kita semua. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Keamanan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki nama Al-Amin. Kita beriman kepada Allah yang memiliki nama Al-Mu'min. Allah yang memberi dan menciptakan rasa aman dan yang memberi ketenteraman kepada makhluknya. Ibu-ibu yang saya hormati, terkadang hati kita merasa sedih, gundah, gelisah. Kalau anak-anak sekarang mengatakan galau. Kadang hati kita merasa sunyi, sumpek. Dan itu semua datang silih berganti. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Itu hal yang biasa di dalam mengarungi hidup ini. Apa yang kita lakukan untuk menjadi happy lagi? Apa yang kita lakukan untuk menjadi senang kembali? Ibu kepingin enggak happy? Ibu kepingin enggak memiliki rasa aman, tentram, adem, ayem, sejahtera, bahagia, lahir batin? Tentunya kita semua berharap untuk mendapatkan ketenteraman, kedamaian, dan keamanan. Rasa ini adalah rasa yang kita dambakan selama ini. Oleh karena yang punya rasa aman itu Allah,
hanya Allah yang memilikinya, maka jangan jauhilah dia. Jangan jauhi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan dia. Jangan lupakan dia. Jangan membenci dia. Taatlah kepada Allah. Dekati dia. Kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Dan hindari atau jauhi larangannya. Allah itu menghendaki fitur manusia seperti apa sih? Jadilah manusia seperti yang dikehendaki Allah. Insya Allah nanti rasa aman berpihak kepada kita. Pasti nanti akan timbul rasa aman dalam diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau hati sedang bermasalah, hati kita lagi gundah, hati kita lagi galau, datanglah kepada Allah. Temuilah Allah di sepertiga malam terakhir. Adukan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan datang ke makhluknya. Jangan minta tolongnya kepada manusia, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rasa aman. Lakukanlah pada saat itu salat tahajud, berdoalah, berzikirlah, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan taubatan nasuha, maka kita bersih dari segala dosa. Insya Allah, Allah mendengarkan rintihan kita semua. Berdoalah seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kita lakukan, kita berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Selamat dunia akhirat. Kita berdoa mohon pengampunan kepada yang membuat hidup ini. Atau kita berdoa seperti doanya Nabi Adam. Waktu Nabi Adam itu dibuang ke dunia, beliau berdoa, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau bisa juga kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah itu banyak sekali. Kemudian kita berzikirlah kepada Allah.
berzikir kepada Allah. Zikirnya bagaimana? Zikirnya apa yang kita bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau dinadakan, dilakukan, bisa juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Adam waktu ada di surga, beliau membuat sebuah kesalahan, menyalahi aturan Allah, menyalahi ketetapan Allah. Nabi Adam makan buah kuldi. Karena pelanggaran ini, maka Nabi Adam dipindah tempatkan, diturunkan ke bumi. Dari sini Nabi Adam sudah pernah melihat surga. Nabi Adam sudah pernah hidup di sana. Oleh karena itu, banyak cerita tentang surga. Surga itu indah. Surga itu mengalir sungai susu, sungai madu. Airnya jernih. Kemudian kebunnya indah. Tempatnya menyenangkan. Nah, dari sini kita kalau membayangkan betapa nikmatnya hidup di dalam surga. Di surga nanti, ibu-ibu sekalian, ada yang namanya rumah ya, namanya Darul Farouk, yaitu terkenal dengan gedung kebahagiaan. Kalau surga indah, maka Darul Farouk ini lebih indah daripada surga, lebih menarik dan lebih menyenangkan. Sayangnya di situ tidak semua ahli surga nanti memiliki tiket untuk masuk ke dalam gedung atau rumah Darul Farouk. Nah, siapa yang bisa memiliki tiketnya? Illa mau farokas sobayana, illa kecuali man, orang yang faroka, senang memberi atau senang menyenangkan, sobayana, anak-anak kecil. Jadi orang yang senang memberikan kesenangan kepada anak-anak kecil yang nanti memiliki tiket untuk masuk ke dalam gedung yang namanya Darul Farouk. Hadisnya bunyinya begini: Inna fil jannati darai yuqalu laha Darul Farouk la yadkhuluha illa mau farokas sobayana.
Hadis itu saya kutip dari itu buku Lubabul Hadis. Judul bukunya Pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam terjemah yang diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, penerbitnya Al-Miftah Surabaya. Itu di hadis nomor 311 halaman 161. Ibu-ibu yang saya hormati, surat Al-Mu'minun adalah surat yang ke-23. Kandungannya untuk ayat 1 sampai 11 itu tentang sifat-sifat orang beriman. Al-Mu'min bisa berarti orang-orang beriman. Untuk ayat yang ke-12 sampai 21 itu tentang ciptaan Allah, kodrat Allah. Sifat-sifat orang beriman itu ada 7. Sifat yang ada di dalamnya, yaitu sifat orang-orang mukmin itu ada 7. Antara lain, yang pertama, orang tersebut di dalam melaksanakan sholatnya dia khusyuk. Jadi dia bisa melaksanakan sholat khusyuk. Yang kedua, sifat-sifat dari orang mukmin itu berpaling dari kelalaian atau perkara yang sia-sia. Misalnya sesuatu kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kita juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu perkara yang harus kita hindari. Itu sifat dari orang mukmin. Kegiatan itu bermanfaat atau tidak, itu perlu dianalisa, kemudian dihindari. Kalau memang jelas-jelas kegiatan itu tidak perlu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakatnya, zakat mal itu setiap tahun sekali. Zakat fitrah itu juga setiap tahun sekali. Ini selalu memperhatikan karena ini adalah hak orang lain, hak fakir miskin. Kemudian sifat orang mukmin yang keempat, menjaga kesucian diri. Jadi dijaga batasan-batasan dalam pergaulan antara muhrim dan non-muhrim, laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah menunaikan janji dan amanah. Janji